Di video ini, gua akan ngebahas sertifikat apa saja yang dibutuhkan perusahaan pelayaran. Tentunya Siupal, Siupak, dan MLC. Tapi seperti biasa, kita harus bumper dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel dengan gua Putra. Oke, tentang ketiga sertifikat tersebut yang harus dipunya oleh perusahaan pelayaran maupun crewing macam Siupal, Siupak, dan MLC. Dari pengertian tiga surat izin tersebut adalah Siupal adalah surat izin usaha perusahaan angkutan laut, Siupak adalah surat izin usaha perekrutan dan penempatan awak kapal, dan MLC adalah Maritime Labour Convention. Dan tiga dokumen tersebut sangat penting buat para perusahaan-perusahaan pelayaran. Tapi seperti biasa, sebelum video ini dimulai, gua akan menjelaskan channel ini bahwa channel saya Putra membahas tentang seputar crewing, keberangkatan pelaut, dan juga berkaitan dengan maritim. So, jika kalian tertarik dengan konten-konten yang berbau dengan maritime, job di kapal, dan juga di crewing, jadi jika kalian baru datang dan baru lihat channel ini, nggak perlu ragu, langsung subscribe. Jika ada pertanyaan seputar tentang job di kapal, mau itu di offshore ataupun di onshore, bisa langsung saja follow my LinkedIn. Nah, teman-teman, di sini gua hanya memberikan secara ringkasnya saja dan tidak mendetail sekali karena waktunya sangat terbatas di video ini. Oke, gua mulai dari Siupal. Siupal itu adalah surat izin yang diberikan kepada perusahaan angkutan laut yang berbadan hukum Indonesia, yang berbentuk PT, perseroan terbatas, BUMN, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, BUMD, atau koperasi yang didirikan khusus untuk usaha itu. Dan Siupal itu harus mempunyai kapal yang berbendera Indonesia, yang layak berlayar, yang giatinya sekitar 175. Dan tujuan Siupal adalah memberikan kepastian usaha bidang angkutan laut dalam rangka pembinaan dan pemberdayaan ekonomi Kepulauan Indonesia, melayani dan mendorong pertumbuhan dan pemerataan ekonomi dan juga menciptakan usaha yang sehat untuk pengembangan usaha pelayaran. Dan Siupak adalah surat izin dalam penempatan awak kru kapal yang akan bergabung ke kapal, dan Siupak dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, di mana dokumen tersebut adalah peraturan dari Menteri Perhubungan yang dikeluarkan tahun 2013 nomor 18, dan Siupak ini punya fungsinya sendiri. Siupak ini untuk memberikan nyaman dalam berbisnis, tentunya di perairan Indonesia maupun di luar negeri. Dan Siupak ini secara menyeluruh digunakan terutama di Indonesia, di mana crewing tersebut yang sudah berbasis ship management. Dan MLC adalah Maritime Labour Convention. Nah, ini sertifikat yang harus dipunya oleh pihak crewing agency. Ini sama halnya dengan Siupak. Siupak dan MLC itu berkaitan antara satu sama lain, tapi MLC titik utamanya yang dipakai secara menyeluruh untuk penempatan kru kapal luar negeri, karena MLC ini adalah konvensi yang diselenggarakan oleh International Labour Organization atau yang disebut dengan ILO, dan ini dibuat pada tahun 2006 di Jenewa, Swiss. Oleh karena itu dinamakan MLC 2006, dan ada beberapa macam license yang mengeluarkan sertifikat tersebut, yaitu dari license RINA, BV, NWQ Road Register, dan Biro Klarifikasi Indonesia. Dan ini bertujuan untuk memastikan hak-hak para pelaut di seluruh dunia, untuk dilindungi dan memberikan standar pedoman bagi setiap negara dan pemilik kapal, untuk menyediakan lingkungan kerja yang nyaman bagi pelaut. Pada mulanya, MLC ini hanya bersifat anjuran untuk diterapkan oleh semua pihak yang berkaitan dengan pekerjaan di dunia maritim. Tapi sayangnya masih sedikit yang mempunyai sertifikat MLC ini, dan di tahun 2016 MLC tersebut sudah diresmikan dalam rapat DPR, dan DPR RI memutuskan untuk menyetujui pembahasan RUU tentang pengesahan MLC 2006 tersebut. Dan apa saja isi MLC 2006? Dan itu ada 5 tema untuk melindungi hak pelaut. Pertama adalah persyaratan minimal pelaut yang bekerja di kapal. Maksudnya di sini persyaratan usia, kondisi kesehatan, persyaratan kompetensi keahlian, serta persyaratan rekrutmen dan penempatan. Ringkasnya seperti ini. Tentang persyaratan usia minimal 16 tahun tapi untuk kerja malam
atau area berbahaya usia 18 tahun. Kondisi kesehatan pelaut harus menyertakan sertifikat kesehatan medical report yang diakui oleh negara yang bersangkutan. Lalu, pelatihan pelaut harus mendapatkan pelatihan yang berkaitan dengan pekerjaannya sebelum on board di kapal. Jadi biasanya yang akan diikuti pelaut itu semacam training sertifikat. Kayak macam di Abu Dhabi itu adanya training sertifikat T-Boshet, H2S, dan sertifikat-sertifikat yang lainnya yang dibutuhkan. Lalu tentang penempatan pelaut harus dilakukan dengan menjalankan prosedur penempatan dan pendaftaran yang baik. Kedua adalah kondisi kerja, maksudnya adalah tentang kontrak kerja, gaji kondisi kerja, pelaut selama di kapal. Ini mencakup kontrak yang jelas, waktu istirahat, hak cuti, dan juga pemulangan ke negara asal. Ringkasnya begini, kontrak kerja harus jelas, legal, dan mengikat. Gaji, pelaut harus dibayar sekurang-kurangnya setiap bulannya. Waktu istirahat harus diterapkan sesuai dengan peraturan negara, maksimal 14 jam dalam sehari. Cuti, nah ini si pilot harus memiliki hak cuti di daratan dan ship owner sudah mengetahui hal tersebut tentang adanya cuti. Tapi itu semua tergantung dari ikatan kontrak kerja antara ship owner dan kru kapal. Ketiga, adalah akomodasi fasilitas rekreasi, makan dan juga catering. Maksudnya di sini adalah tentang hak-hak yang berkaitan dengan makan, akomodasi, fasilitas yang wajib yang diberikan kepada para pelaut. Secara garis besarnya adalah akomodasi tempat tinggal dan bekerja harus memperhatikan kesehatan dan kenyamanan pelaut. Lalu makan dan catering, kualitas maupun kuantitasnya makan harus diatur mengikuti negara sesuai bendera kapal. Di sini kokinya juga harus memiliki pelatihan yang tepat dan mempunyai sertifikat food handling, food beverage, food higienis. Keempat adalah pelindungan dan perawatan kesehatan dan perlindungan keamanan sosial, yaitu tentang perawatan medis di kapal dan di darat. Pelaut harus mendapatkan akses ke fasilitas kesehatan selama di kapal tanpa biaya dan pasti biaya udah di backup oleh ship owner. Lalu kewajiban ship owner, pelaut harus dilindungi dari dampak sakit, cedera, atau kematian yang berhubungan dengan pekerjaan mereka. Lalu adanya lagi perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja, ya harus aman, higienis. Dan terakhir adalah penerapan dan pelaksanaan, yaitu antara flag state, maksudnya di sini adalah negara di mana bendera kapal beroperasi bertanggung jawab memastikan penerapan aturan untuk kapal yang menggunakan benderanya, dan setiap kapal harus dilengkapi sertifikat of maritime compliance. Jadi setiap kapal harus wajib memiliki prosedur peluhan untuk semua kru kapal. Lalu adanya lagi port states, maksudnya adalah negara yang di mana kapal bersandar dan ini harus dilakukan inspeksi tergantung keberadaan. Tapi bila kapal belum memiliki sertifikat tersebut, maka harus dilakukan investigasi secara menyeluruh. Demikian sekilas tentang penjabaran ketiga sertifikat yang dapat gua sampaikan pada kesempatan di video ini. Oke, kesimpulan gue di video ini, dalam setiap menjalankan bisnis apapun itu, kita harus mempunyai legalitas izin yang sah agar perusahaan kita berkembang dan bisa bersaing. Simpel sekali, tapi ya oke gitu aja teman-teman. Jika ada saran atau koreksi, nggak perlu ragu untuk menulis di kolom komentar. Dan kayak biasa, jangan lupa like video ini dan share ke teman-teman kalian agar video ini bermanfaat buat teman-teman semuanya, khususnya bagi pelaut. Dan pastinya subscribe to my channel agar nantinya bisa memberikan konten-konten yang berkualitas di episode yang akan mendatang. Oke, gitu aja. Gua Putra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam crewing.